10 perusahaan asuransi akhirnya mengembalikan izin dari unit usaha syariahnya. Apakah ini artinya memang aturan yang ditetapkan oleh OJK ini memberatkan? Baik, pertama-tama mungkin perlu kita luruskan sedikit bahwa aturan tentang pemisahan unit syariah itu sesuai dengan POJK 23 dan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan di Undang-Undang PPSK dan sebelumnya di Undang-Undang 40 tahun 2014 itu sebenarnya ada dua opsi tentang pengalihan atau pemisahan unit syariah. Yang pertama adalah pendirian entitas baru yang dilakukan oleh 32 perusahaan mempunyai unit syariah atau mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain yang sudah mendapatkan izin, yaitu 10 yang tadi kita bicarakan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari latar belakang masing-masing perusahaan itu memilih, ada yang melakukan pendirian dan ada yang melakukan pengalihan, sepertinya kita kembalikan kepada risk appetite ataupun dari kajian yang ada di internal perusahaan tersebut. Masing-masing kalau dari sisi katakanlah yang melakukan pendirian mungkin sudah mendapatkan porsi yang cukup baik mungkin dengan kapabilitas yang ada, kapasitas yang dimiliki juga ada. Sementara mungkin bagi yang pengalihkan itu mungkin punya opsi lain, mungkin dari sisi market size-nya, dari kacamata mereka mungkin belum memenuhi skala ekonomis atau mungkin belum mempunyai kandidat-kandidat untuk pengurus intinya yang memadai dan seterusnya. Jadi saya kira karena ini juga diputuskan dalam rapat umum pemegang saham di masing-masing perusahaan, tentunya kedua opsi tersebut adalah jalan terbaik yang dilakukan oleh masing-masing. Baik, analisa dari ASI sendiri seperti apa yang terjadi di 10 perusahaan ini? Apakah memang kesulitan untuk mendapatkan market syariah? Baik, kalau kita lihat dari 10 yang maupun kita akan sebutkan namanya, tetapi kita lihat bahwa memang dari perkembangan unit syariah tersebut mungkin secara ini rata-rata mereka sudah mendirikan unit syariah itu lebih dari 5 sampai 10 tahun yang lalu, dan mungkin dari kacamata mereka ini tidak terjadi perkembangan yang anorganik atau tidak signifikan perkembangannya atau ibaratnya bisnis as it is saja gitu, as usual aja. Dengan demikian mungkin dengan ketentuan berikutnya market akan lebih besar, market akan lebih keras dan juga pemenuhan beberapa pengurus inti itu mungkin akan menjadi salah satu pemberat walau mereka menjadikan entitas yang baru. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi tapi tidak ada yang salah dalam artian bahwa kalau memang skala ekonomisnya terpenuhi, mempunyai SDM yang mumpuni, saya kira itu hal yang baik untuk dijalani oleh beberapa rekan yang sudah memilih untuk seperti itu. Baik, ironis sebenarnya karena kalau kita melihat pasar yang ada di Indonesia ini banyak juga yang sebenarnya belum mengenal apa itu asuransi syariah. Apa yang menurut Anda harus dibenahi paling pertama di sini? Baik, ini kami setuju sekali bahwa sebenarnya sebuah ironi terjadi di Indonesia. Kita bisa kita pungkiri Indonesia merupakan katakanlah negara dengan populasi muslim terbesar. Itu adalah potensi pasar yang sangat luar biasa. Kemudian Indonesia punya aturan atau regulasi yang mumpuni baik dari peraturan perundangan, POJK dan seterusnya, dan juga dengan fatwa-fatwa yang sebenarnya mendukung perkembangan daripada industri asuransi syariah itu sendiri. Namun seperti yang kita lihat dan sudah beberapa tahun terakhir ini menjadi duri di dalam industri ini adalah masalah literasi. Edukasi kepada masyarakat ini masih sangat minim. Survei terakhir yang dilakukan oleh OJK itu tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap asuransi syariah itu hanya sekitar 2,5%. Artinya kalau kita tanya 1.000 orang yang ada di jalanan misalnya gitu ya, hanya 25 orang yang tahu tentang asuransi syariah, sangat minim sekali. Sehingga dari kami di asosiasi dan juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain, kami terus menggiatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Kita akan bicara tentang potensi, bukan bicara tentang 2,5% yang tadi, tapi kita bicara tentang 97,5%. Karena ini pasar masih sangat terbuka. Kalau istilahnya itu tak kenal maka tak sayang, ya kalau di asuransi syariah berarti tak kenal maka tak aruf. Maka tugas kami adalah memperkenalkan tentang asuransi syariah itu seperti apa. Nilai-nilai kebaikan yang ada di asuransi syariah itu kita dorong. Seperti kita juga berubah tagline, pahami dan miliki asuransi syariah. Kemudian kita juga menggunakan istilah salingtolong.id. Itu sebenarnya untuk mendorong bahwa asuransi syariah ini sebenarnya kalau kita mau mundur sedikit, ini merupakan sebuah nilai luhur yang ada di Indonesia, itu gotong royong. Jadi cuma dikemas dalam bentuk kesyariahan, sehingga ada beberapa prinsip syariah yang masuk dengan pengawasan dari tentunya dari unsur kesyariahan itu. Itu sih sebenarnya yang menjadi dasar yang kita kendala utama masih di literasi.
Baik, bagaimana dengan aturan terkait dengan ketentuan modal minimum? Apakah ini juga menurut Anda menjadi salah satu pemberat di saat asuransi syariah juga sedang berusaha untuk melakukan literasi kepada pasar syariah yang besar ini? Baik, dari sisi permodalan memang bukan cuma menjadi kendala atau menjadi beban berat bagi industri asuransi syariah. Di saudara kita di asuransi konvensional baik umum maupun jiwa juga menjadi masalah yang serupa. Kita boleh mengucapkan cukup bersyukur karena untuk asuransi syariah itu ada sedikit tanda petik privilege di mana modalnya itu hanya 100 miliar untuk pendirian entitas baru. Kalau di konvensional jauh lebih besar. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri karena market size-nya kembali masih kecil, hanya sekitar 3 sekian persen dari total industri perasuransian di Indonesia, modal 100 miliar di asuransi syariah masih terasa cukup berat. Sehingga bukan tidak mungkin nanti ke depan pun beberapa tadi yang teman-teman yang juga memilih untuk tidak melanjutkan, salah satunya juga terkendala di permodalan. Tetapi kalau kita kembali membaca di peraturan perundangan yang ada, POJK 23 itu bicara tentang opsi lain, yaitu nanti ada penggabungan kelompok usaha perusahaan asuransi. Dan itu merupakan salah satu opsi yang cukup rasional, ditambah saat-saat sekarang ini kan agak sulit lah untuk mendapatkan fresh capital. Jadi saya kira itu merupakan salah satu opsi terbaik. Dan dengan pemisahan atau pengumpulan kelompok usaha perusahaan asuransi tersebut, nanti teman-teman industri itu bisa melakukan segmentasi pasar. Mereka masuk ke risiko yang simple atau risiko yang lebih kompleks. Jadi saya kira alhamdulillah sih sebenarnya semuanya ada solusinya sebenarnya, seperti itu sih. Baik, kalau kita berkaca di perbankan konvensional ini banyak bank-bank yang juga mungkin melihat lagi ketika ada ketentuan soal modal minimum ini. Apakah ini juga yang terjadi di asuransi? Terutama jika memang induk usahanya ini sebenarnya berasal dari luar negeri atau asuransi asing. Baik, kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ini justru pemodal asing yang lebih bersemangat untuk melakukan pendirian. Tanpa kami sebut namanya, kita lihat dalam tahun ini sudah ada yang launching, tahun sebelumnya sudah ada yang launching, itu semua adalah full dari joint venture. Sementara dari 16 perusahaan asuransi syariah yang sudah berdiri secara penuh atau full fledged kita sebut, itu justru sebagian besar yang kita sebut sebagai swasta nasional. Jadi kelihatannya tidak ada shifting, bahwa kelihatannya dari dan juga bincang-bincang kami ke beberapa chamber, ke beberapa termasuk kami juga di asosiasi ASEAN juga, kita bicara bahwa ternyata asing itu justru melihat ini ceruk pasarnya masih terbuka. Kalau kita bandingkan dengan tetangga yang mereka sudah jauh lebih maju dibicarakan tentang asuransi syariah, tetapi dari satu sisi itu sudah ibaratnya apa ya, istilahnya sudah mentok gitu, sudah mentok, perkembangannya sudah susah. Di Indonesia dari 2,5% itu potensinya jadi 5, 10 dan seterusnya itu masih terbuka lebar. Jadi kelihatannya tidak bisa kita pungkiri dalam waktu dekat pun sampai dengan mungkin 2 tahun ke depan ini justru perusahaan-perusahaan atau pemodal asing akan lebih eager untuk mengembangkan industri asuransi syariah di tanah air seperti itu. Ya, kita lihat juga di beberapa waktu yang lalu juga ada akuisisi dari pemodal luar masuk untuk mengakuisisi perusahaan swasta nasional. Jadi kelihatannya memang ini masih menjadi pasar yang menarik lah dari kacamata pemodal asing.